Assalamualaikum solih-solihah. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan semangat tentunya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung bilangan bulat teman-teman, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Eits, namun sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya terapin adab-adab sebelum belajar. Dan sebelum memulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Nah, kali ini Ustazah ingin mengajak kalian untuk review materi sebelumnya. Ingat, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif bisa dibaca dengan min atau minus atau negatif. Lawan dari bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif dan sebaliknya. Bilangan yang berada di sebelah kiri angka 0 nilainya semakin kecil, dan bilangan yang berada di sebelah kanan angka 0 nilainya semakin besar. Nah, ini teman-teman diingat-ingat ya, kalau semakin ke kanan semakin besar nilainya, dan semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Jadi teman-teman harus ingat nih, agar nanti saat operasi hitung bilangan teman-teman lebih mudah dalam mengerjakan. Oke? Oke teman-teman, berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang udah mulai nih masuk ke operasi hitung bilangan teman-teman. Oke teman-teman, silahkan perhatikan ya. Aturannya adalah yang pertama, positif ditambah positif, hasilnya yaitu positif. Caranya, langsung ditambahkan seperti penjumlahan biasa. Yang kedua, negatif ditambah negatif, hasilnya yaitu negatif. Caranya, langsung ditambahkan angkanya, hasil penjumlahannya diberi tanda negatif. Seperti itu teman-teman. Aturan yang ketiga, positif ditambah negatif, caranya, abaikan tanda dulu, kurangi angka besar dengan angka kecil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hasilnya positif jika angka positif pada soal nilainya lebih besar. Dan hasilnya negatif jika angka negatif pada soal nilainya lebih besar. Jadi ada dua hasil teman-teman, tergantung soal. Oke, agar lebih paham bagaimana cara mengaplikasikan aturan-aturan ini, perhatikan contoh ya. Nanti teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini ya. 25 ditambah 15 sama dengan berapa? Nah, hitung seperti penjumlahan biasa teman-teman. Seperti yang Ustazah tadi bilang, kita hitung ya. 25 ditambah 15. 5 tambah 5, 0, 10, nyimpen 1 di sini. 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4. Jadi 40. Jadi sama seperti penjumlahan biasa ya teman-teman. Nah, contoh soal yang kedua. Negatif 37 ditambah negatif 42. Kira-kira berapa ya teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ya, caranya adalah abaikan tanda teman-teman. Yang pertama kita abaikan tandanya. Kemudian kita jumlahkan biasa. Di sini 37, kita abaikan ya tanda negatifnya. Kemudian ditambah 42. Kita masih abaikan tandanya. Jadi tanda di sini maksudnya tanda yang ini sama yang ini diabaikan itu. Kalau yang ini tetap. Oke. 37 tambah 42 sama dengan 79. Nah, karena di sini ada tandanya negatif semua, maka tinggal kita beri tanda negatif di depan 79. Jadi hasilnya negatif 79. Seperti itu teman-teman. Contoh yang ketiga, 34 ditambah negatif 12. Sama dengan berapa ya? Ada yang bisa? Kalau bisa, tulis di kolom komentar ya. Abaikan tanda, kurangi angka besar dengan angka kecil. Nah, kita coba ya. 34 dikurangi 12.
Nah, kalau yang soalnya model seperti ini, kalian gunain tanda di sini, teman-teman. Karena di sini yang tanda plusnya jadi diabaikan ya, kalau model soalnya seperti ini. 34 dikurangin 12, sama dengan 22. Nah, karena angka positif nilainya lebih besar, maka hasilnya positif. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mensiasati teman-teman. Ketika di sini 34 itu nilainya lebih besar ya daripada negatifnya di sini, maka hasilnya pasti positif teman-teman. Seperti itu. Ya, hasilnya kan 22 ya. Oke, perhatikan soal yang keempat. Negatif 59 ditambah 27. Sama dengan berapa ya? Mari kita hitung. Abaikan tanda. Kurangi angka besar dengan angka kecil. Oke, kita coba. 59 dikurangin 27. Ingat, angka besar dikurangin angka kecil, yaitu 32. Karena di sini ada tanda negatif ya, maka kita beri tanda negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 32. Nah, perhatikan. Karena angka negatif nilainya lebih besar, maka hasilnya negatif. Jadi teman-teman, kalian juga harus memperhatikan teman-teman. Ya, karena angka positif nilainya lebih besar, maka hasilnya positif. Nah, ini berlaku untuk soal nomor 3. Ya, karena angka positif nilainya lebih besar, maka hasilnya positif. Ya, berlaku untuk soal seperti ini. Lalu, untuk soal yang nomor 3, berlaku karena angka negatif nilainya lebih besar, maka hasilnya juga negatif. Jadi teman-teman bisa mensiasatinya. Oke, sudah paham teman-teman tentang contoh soal ini? Nah, yang kedua kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat teman-teman. Tadi kan sudah penjumlahan nih, sekarang pengurangan ya. Nah, teman-teman silahkan perhatikan aturan mainnya ya. Pada operasi hitung pengurangan, misalnya seperti ini ya. Positif dikurangi positif. Jadi maksudnya positif di sini adalah bilangannya, teman-teman. Ketika bilangannya positif, misalnya di sini ada positif 3 dikurangi positif 2, seperti itu. Jadi di sini maksudnya bilangannya yang positif ya. Caranya sama dengan pengurangan biasa. Contoh, 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Jadi seperti itu teman-teman. Ini mudah, seperti pengurangan biasa. 4 dikurangi 10 sama dengan negatif 6. Kita kan di sini 4 nih. 4 kan positif ya. Dikurangi 10. Nah, otomatis kita masih hutang 6 atau negatif 6. Seperti itu. Nah, perhatikan ya. Hasilnya positif jika angka pertama lebih besar. Nah, ini ya, hasilnya positif jika angka pertama itu lebih besar. Hasilnya negatif jika angka pertama lebih kecil. Nah, di sini kan 4 lebih kecil daripada 10, teman-teman. Berarti hasilnya itu negatif nanti, yaitu negatif 6. Karena 4 lebih kecil daripada 10. Sedangkan yang atas kan yang ini 12 lebih besar daripada 9, hasilnya pasti positif 3. Seperti itu. Jadi perhatikan ya teman-teman yang ini. Aturan yang kedua. Positif dikurangi negatif, maksudnya bilangan ya. Oke, langsung ke contoh saja. Artinya bilangan positif ditambah lawan dari bilangan negatif. Hasilnya sama dengan positif. Kok bisa sih Ustadzah? Nah, perhatikan contoh teman-teman. Contoh di sini 25 dikurangi negatif 12 sama dengan 25 ditambah 12 sama dengan 37. Jadi, negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Min ketemu min, hasilnya plus. Seperti itu ya teman-teman. Aturan berikutnya. Perhatikan ya teman-teman. Di sini ada negatif dikurangi negatif. Artinya, bilangan negatif ditambah lawan dari bilangan negatif. Contoh, negatif 21 dikurangi negatif 10 sama dengan negatif 21 ditambah 10. Kok bisa ditambah? Karena itu aturannya teman-teman. Negatif ketemu negatif di sini hasilnya positif. Min ketemu min hasilnya plus.
Jadi, negatif 21 ditambah 10. Sama dengan, karena di sini negatifnya lebih besar, maka hasilnya pasti juga negatif, yaitu negatif 11. Contoh berikutnya, negatif 2 dikurangi negatif 10. Nah, karena dikurangi, terus ketemu di sini negatif, berarti min ketemu min, hasilnya plus. Jadi, negatif 2 tetap kita tulis negatif 2, tapi yang ini negatif ketemu negatif, kita tulis positif. Positif 10. Nah, karena di sini angka positifnya itu lebih besar dibandingkan angka negatif, maka hasilnya pun juga positif, yaitu positif 8, teman-teman. Hasilnya negatif jika angka pertama bernilai besar, ya. Hasilnya negatif jika angka pertama bernilai besar, maksudnya yang ini lebih besar negatifnya, maka hasilnya negatif yang ini, teman-teman. Dan hasilnya positif jika angka pertama bernilai lebih kecil. Nah, angka ini kan bernilai lebih kecil daripada angka ini, maka hasilnya juga positif. Seperti itu, teman-teman ya. Aturan berikutnya. Negatif ketemu positif. Negatif dikurangi positif. Artinya bilangan negatif ditambah lawan dari bilangan positif. Hasilnya yaitu negatif. Contoh, negatif 45 dikurangi 10 sama dengan negatif 45 ditambah negatif 10. Sama dengan negatif 55. Ibaratnya lebih mudah seperti ini, teman-teman. Ustadzah mempunyai hutang 45. Kemudian Ustadzah hutang lagi, yaitu 10 hutangnya Ustadzah. Nah, tadi Ustadzah utang 45, terus utang lagi 10. Otomatis utang Ustadzah lebih banyak dong. Nah, jadi utang Ustadzah jumlahnya ada negatif 55. Seperti itu penulisan secara matematikanya. Jadi, negatif 45 ditambah negatif 10. Ibaratnya hutang tambah hutang. Pasti hutangnya juga bertambah banyak. Kemudian di sini, negatif 20 dikurangi 19. Sama dengan negatif 20 ditambah negatif 19 sama dengan negatif 39. Sama halnya hutang tadi ya. Kalau hutangnya 20, kita sudah punya hutang 20 di awal. Terus hutang lagi 19, maka hutang kita bertambah banyak. Jadi hutang 20 tambah hutang lagi 19, total hutangnya ada 39. Seperti itu, teman-teman. Semoga kalian paham ya. Teman-teman, perhatikan contoh soal berikut ini ya. 53 dikurangi 19 sama dengan 53 dikurangi 19. Hasilnya yaitu 34. Seperti pengurangan biasa ya, teman-teman. Contoh soal yang kedua. 32 dikurangi negatif 12. Ingat, ketika di sini min ketemu min, negatif ketemu negatif, maka hasilnya yaitu positif. Jadi 32 ditambah 12 sama dengan berapa? 32 tambah 12, hasilnya yaitu 44. Oke, berikutnya. Negatif 34 dikurangin 28. Sama dengan negatif 34 ditambah negatif 28. Nah, seperti tadi ya, kita mengambil contoh kasus yaitu hutang. Kita punya hutang 34, kemudian hutang lagi sejumlah 28. Maka hutang kita totalnya tambah banyak. 34 ditambah 28 sama dengan 62. Tapi di sini kasusnya hutang ya, yaitu negatif. Nah, penulisan matematikanya yaitu negatif 62. Bernilai negatif karena angka negatif ditambah angka negatif. Ingat, angka negatif ditambah angka negatif, sehingga nilainya negatif. Maka hutang kita totalnya ada 62, teman-teman. Negatif 62. Contoh soal nomor 4. 20 dikurangi 40 sama dengan berapa, teman-teman? Di sini angka yang besar ditaruh di atas. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Tapi ingat, di sini kita beri tanda negatif karena di sini kita balik ya, angka besar kita taruh di atas. 40 dikurangi 20, hasilnya negatif 20.
karena dibalik ya. Ini ibaratkan taruh sini, kalau dibalik kan hasilnya pasti juga dibalik. Jadi negatif 20. Kemudian negatif 14 dikurangi negatif 25. Negatif 14 plus 25. Ingat kata Ustazah, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi negatif 14 ditambah 25 sama dengan, ingat, angka yang besar ditaruh di atas. Angka yang besar kita taruh di atas. 25 dikurangi 14 sama dengan 11. Jadi hasilnya positif karena angka positifnya lebih besar. Nah, kalau ini angka positifnya lebih besar, teman-teman. Jadi hasilnya positif. Tapi kalau ini tadi angka positifnya itu lebih kecil karena bernilai negatif. Ya, di sini. Di sini kan 20 kan positif, dia lebih kecil daripada 40. Maka hasilnya pun juga negatif, ya. Seperti itu. Oke, soal berikutnya. Negatif 57 dikurangi negatif 20. Negatif ketemu negatif pasti hasilnya positif. Jadi penulisannya menjadi min 57 ditambah 20. Angka yang besar ditaruh di atas. Di sini yang besar siapa? 57. 57 ditambah dikurangi 20. 57 dikurangi 20. Hasilnya 37. Tapi di sini ada tanda minusnya karena di sini ada angka negatif. Ada tanda negatif maksudnya. Nilai negatifnya lebih besar daripada nilai positif. Maka hasilnya pun negatif, teman-teman. Bagaimana? Sudah paham ya, teman-teman? Teman-teman, kita tadi kan sudah belajar teori pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Nah, kali ini silahkan teman-teman mengerjakan evaluasi pada buku paket ya. Yuk kerjakan latihan berikut. Halaman 17, kerjakan tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi nggak perlu buat garis bilangan, teman-teman. Seperti yang Ustazah tadi contohkan ya, mengerjakannya seperti itu. Kemudian halaman 21-22, kerjakan tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi tidak perlu menggunakan garis bilangan. Oke teman-teman, sekian dari Ustazah. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.